Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pegawai Desa. Kita ngomongin santai aja ini mengenai program ketahanan pangan di desa yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden 104 tahun 2021. Nah, ini masih banyak, bukan simpang siur sih, tapi mungkin kejelasan secara teknis dan sebagainya mengenai program ini, program ketahanan pangan ini. Nah, hingga saat ini memang tidak ada petunjuk teknis dari pemerintah, baik itu dari Kementerian Desa maupun dari stakeholder di bawah itu. Nah, ini menjadi catatan penting untuk pemerintah desa, harus tepat berarti dalam mengambil langkah baik teknis maupun nanti pengadministrasiannya. Yang pertama yang harus dipahami adalah tujuan dari ketahanan pangan itu apa sih gitu. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Ketahanan Pangan Nasional, yang utama adalah tersedianya kebutuhan pangan secara nasional. Itulah intinya. Kalau kita transformasikan ke desa, ya kurang lebih seperti itu juga, bahwa desa harus dapat memastikan ketersediaan pangan, kemudian juga tercukupinya kebutuhan pangan di desa tersebut. Nah, ada tujuan-tujuan lain, yaitu bahwa program ini tidak sekali kemudian habis, tapi harus bergulir di masyarakat penerima bantuan ini tersebut. Nah, lalu siapa sih sebetulnya yang berhak menerima bantuan ini? Nah, kalau di desa itu kan ada data monografi desa, kemudian juga ada dari kuesioner IDM, Indeks Desa Membangun, ada juga dari data potensi desa. Nah, di sana kita bisa melihat, dan harusnya sih ada kelompok-kelompok tani, kemudian kelompok peternak, bahkan sampai jumlah hewan ternak pun, jika datanya terus update itu harusnya ada, sehingga desa tidak akan terlalu sulit dalam menentukan siapa saja yang tepat untuk diberikan atau sebagai penerima manfaat dari program ini. Nah, kemudian hal berikutnya adalah mekanisme dari penyaluran ini seperti apa. Apakah si kelompok-kelompok tadi bisa begitu saja ditunjuk atau oleh desa atau seperti apa? Nah, saya pikir ini biasanya untuk program-program semacam ini desa harus mengeluarkan surat keputusan pembentukan kelompok tani atau kelompok peternak. Nah, si kelompok ini nanti mengajukan permohonan kepada desa dalam bentuk proposal pengajuan apa saja yang mereka butuhkan, dan ini akan menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk membelanjakan dan kemudian menyalurkan barang-barang, bisa berupa bibit tanaman atau pupuk atau bibit ternak, ikan dan sebagainya. Nah, ini menjadi dasar desa untuk nanti, saya pikir ini perlu dan akan dipakai untuk SPJ nanti, peng-SPJ-an di desa. Yang harus dipahami bahwa 20% dari ketahanan pangan ini atau untuk ketahanan pangan ini disalurkan tidak dalam berbentuk tunai. Nah, ini yang membedakan antara BLTDD dengan program ketahanan pangan di desa. Jadi kalau BLTDD mutlak harus secara tunai, sementara kalau ketahanan pangan desa yang membelanjakan dan
disalurkannya dalam bentuk barang. Nah, dalam hal ini tentu saja desa harus menunjuk TPBJ atau tim pengadaan barang dan jasa, atau biasanya ya TPK lah, tim pengelola kegiatan di desa. Nah, kemudian bagaimana mekanismenya tadi dan regulasi. Nah, ini yang teramat penting, regulasi. Regulasi itu bisa berupa peraturan desa atau minimal peraturan kepala desa yang mengatur tentang bagaimana alur bantuan tersebut dan kemudian bagaimana nanti di masyarakat bantuan ini dikelola. Misalkan desa menetapkan kalau bantuan ternak, misalkan satu kelompok itu berapa orang, kemudian juga si peternaknya itu mempunyai kewajiban mengurus dan sebagainya, melarang katakanlah dijual sebelum mencapai masa panen dan sebagainya. Nah, dalam hal pengelolaan ini saya pikir harus ada tim pembina pertanian ataupun peternakan yang dibentuk oleh desa. Itu bisa terdiri atas praktisi-praktisi di bidangnya, atau bisa juga berkolaborasi dengan dinas pertanian atau dinas peternakan untuk membina kelompok-kelompok tadi, sehingga pengelolaan baik ternak maupun pertanian dapat lebih baik lagi gitu. Lalu, nah ini terkait misalkan ada yang menyalurkan bantuan itu dalam bentuk hewan ternak. Ntar nyengat dulu udun biar agak santai. Ada yang misalkan mengajukan berupa hewan ternak baik sapi maupun domba ataupun ayam. Nah, ini pemerintah desa harus benar-benar jeli dalam mengambil kebijakan ini. Jadi tidak mentang-mentang program ketahanan pangan ini boleh membeli hewan ternak, tetapi juga harus diperhatikan momen untuk berbelanja hewan ternak itu tepat atau tidak. Maksud saya gini, bulan ini adalah bulan menjelang Hari Raya Idul Adha. Nah, Idul Adha ini biasanya karakter harga ternak di pasaran itu relatif naik, ada kenaikan. Menurut sumber peternak lokal, praktisi ternak di Kecamatan Wanayasa, biasanya kenaikan harga ini berkisar antara 10 hingga 20% untuk hewan ternak. Ini berlaku sama dengan baik yang bibit atau yang dewasa maupun untuk program penggemukan atau misalkan ternak-ternak yang muda. Nah, ini harus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa untuk tepat mengambil momen. Saya pikir kalau belanja pada bulan-bulan ini, ya itu tadi, harga-harga ternak bakal lumayan lebih tinggi dari harga di bulan-bulan non menjelang Idul Adha. Nah, biasanya harga ternak ini kembali normal sekitar 1 hingga 2 bulan setelah Idul Adha. Kemudian informasi lain bahwa mulai dari sejak bulan Maret tahun 2022 bahwa di kalangan para peternak ini mereka sedang sedikit ada wabah PMK yang menyerang hewan ternak, penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak
ini hampir di seluruh Indonesia terjangkit atau sedang mewabah penyakit ini. Nah, ini juga harus dipertimbangkan oleh desa. Jangan sampai nanti pemerintah desa membeli hewan ternak yang dalam tanda kutip tidak dalam kondisi sehat. Ini akan udah harganya mahal, ternaknya juga tidak begitu sehat. Ini akan beberapa kali kerugian. Jadi itu tadi, bahwa pemerintah desa harus benar-benar teliti mengkaji, kemudian survei, dan nantinya harus menjadi dasar pertimbangan apakah sudah tepat membeli hewan ternak di bulan ini atau mungkin bisa menangguhkan. Jadi bisa dilaksanakan dulu program di bidang lainnya, atau misalkan di pertanian tidak ada masalah katakanlah gitu ya, untuk pengadaan bibit tani ataupun pupuk. Nah, itu mungkin bisa dilaksanakan terlebih dahulu. Nah, kemudian satu hal lagi dari dunia peternakan, mungkin ada juga beberapa desa yang menganggarkan atau ada request, permohonan, permintaan dari para peternak ayam misalnya, atau para warga yang secara personal kemudian membentuk kelompok ternak ayam. Yang harus diperhatikan adalah cuaca di Kabupaten Purwakarta, khususnya Purwakarta sebelah selatan sini, mana ya, Bojong, Kira Pedes dan sebagainya, bahwa curah hujan masih relatif tinggi di bulan-bulan ini. Nah, ini untuk beternak ayam, ini informasi dari para peternak ayam juga bahwa akan ada masalah tertentu atau penyakit yang biasanya mewabah untuk ternak ayam ini di saat musim penghujan atau curah hujan yang relatif tinggi. Ini juga akan menjadi kesulitan tertentu. Sehingga kembali desa harus benar-benar efektif, benar-benar teliti dalam menganggarkan ini. Yang harus kemudian dipertimbangkan lagi juga ketersediaan pakan atau harga pakan dari ternak ini, di mana harga pakan itu relatif semakin naik. Nah, ini jangan sampai nanti para pengelola ternak ini, satu, menjadi terbebani, atau hewan ternak itu tidak mencapai hasil yang optimal karena pakan ala kadarnya, karena tidak terbeli dan sebagainya. Ini beberapa hal yang harus saya kira diperhatikan. Jadi sekali lagi tidak mentang-mentang karena ini diprogramkan untuk ketahanan pangan dan diperbolehkan untuk pertanian dan peternakan, sehingga pemerintah desa asal beli, tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang tadi saya sebutkan. Karena jika tanpa pertimbangan-pertimbangan tersebut, saya kira bukannya malah untung, bisa jadi uang yang 20% dari dana desa tersebut menjadi tidak optimal hasilnya. Saya kira itu saja dulu, dan ini sekali lagi bukan menggurui atau apa, tapi hasil dari saya berdiskusi dengan beberapa rekan-rekan perangkat desa melalui Zoom meeting dari berbagai daerah, dari berbagai desa di seluruh Indonesia, bahwa semua memang sepakat untuk lebih teliti lagi lah dalam pengalokasian, baik secara teknis di lapangan maupun administrasi, sehingga program ketahanan pangan di desa ini akan menjadi atau akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan diharapkan. Minimal tidak terjadi kerugian atau kesia-siaan mubadir desa menganggarkan dari 20% dari dana desa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.